لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita selalu mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita selalu mengucapkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang selalu taat, patuh dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Hati berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan ketakwaan kepada Allah, kehidupan ini akan menjadi hidup yang lebih berat, hidup yang akan meraih kebahagiaan, bahagia di dunia dan tentunya bahagia di hari akhir yang kita dambakan. Kebahagiaan yang tidak ada batasnya, kebahagiaan yang tidak ada ujungnya. Dan mudah-mudahan kita akan ditempatkan oleh Allah di surganya kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal, bulan peningkatan. Bolehlah kita katakan juga bulan kemenangan, karena kita telah melakukan perjuangan melawan hawa nafsu kita, meningkatkan ubudiyah kita. Siang dan malam kita selalu melakukan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ada beberapa hal pelajaran yang harus kita ambil. Sesuai juga dengan Quran surat Al-Anfal ayat 45, 46 dan 47 yang Habib bacakan tadi. Ada beberapa hal penting yang harus kita petik di sini untuk meraih kemenangan, untuk mempertahankan kemenangan, meraih kesuksesan dan hidup yang selalu dalam kesuksesan baik dunia maupun ukhrawi. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kamu, hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah. Fasbutu, maka berteguh hati. Teguhkanlah hati kita, pendirian kita dalam melaksanakan, dalam mencapai sesuatu, mencapai puncak kemenangan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah kemenangan tidak akan bisa diraih dengan berpangku tangan, tetapi sebuah kemenangan dan keberhasilan akan bisa kita miliki, akan bisa kita raih dan dapati adalah dengan kesungguhan, keteguhan atau jihadiyah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sisi apa saja, dari sisi kehidupan dunia pun seperti itu. Seorang pelajar ingin berhasil, dia harus bersikukuh, harus menjadi seorang yang kukuh, seorang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh mengulangi pelajaran, dan nanti dia akan menjadi orang yang berhasil. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh pasti dia akan menang. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang pedagang juga seperti itu. Kalau ingin menjadi seorang pedagang yang berhasil, pedagang yang beruntung, tentu dia juga selalu menguras otak dan pikirannya. Bagaimana dagangannya bisa laris, bagaimana dagangannya bisa terjual banyak dan mendapatkan keuntungan. Akhirnya muncul trik-trik, muncul cara-cara untuk bagaimana dia bisa menjual barang dagangannya dengan baik. Yang bekerja juga seperti itu, sebagai pegawai negeri, untuk meniti karir juga seperti itu. Harus ada kesungguhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tekun, mempelajari regulasi yang ada, kemudian terus bekerja, dan akhirnya nanti akan mencapai kesuksesan, akan mendapatkan hasil. Dan di waktu hasil itu dinikmati, diperoleh dengan bersusah payah, maka semakin susah perjuangan, semakin nikmat hasil yang diperoleh. Kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh sebab itu mari kita bersama-sama selalu menteguhkan pendirian kita secara pribadi, dalam kelompok, juga dalam pergerakan, dalam organisasi. Mari kita berkuat, berteguh kelompok kita, berteguh pendirian kita, berteguh kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh sebuah hasil yang lebih baik. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimah, karena di dalam sebuah usaha akan ada hambatan, akan ada halangan, bahkan akan ada ancaman dalam apa yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW telah mencontohkan dalam kehidupannya. Dia rela menghadapi apa saja asal dakwah Islam ini, asal Islam ini berjaya, asal Islam ini, risalah agama ini akan sampai kepada umat manusia. Hasil yang dilakukan oleh Rasulullah ini saat sekarang kita nikmati Islam yang begitu indah. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW diancam oleh orang-orang kafir, bahkan ingin dibunuh. Beberapa kali upaya-upaya dilakukan untuk mencelakai Rasulullah, bahkan untuk membunuh Rasulullah SAW, karena tidak mau memberhentikan dakwah Islam, tidak gentar dengan apapun. Sehingga utusan kafir Quraisy datang kepada Abu Talib, menyampaikan kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, itu anakmu itu, tolong peringatkan dia
supaya dia memberhentikan dakwahnya, apa yang dia mau akan kita berikan kepadanya. Maka ditawarkanlah kekuasaan kepada Rasul. Kalau dia ingin menjadi pemimpin, menjadi orang yang berkuasa, kita jadikan dia pemimpin di Jazirah Arab. Kalau dia ingin menjadi orang yang kaya, butuh harta yang banyak, akan kita berikan harta kita kepadanya. Kalau dia ingin perempuan-perempuan cantik, akan kita carikan perempuan tercantik di Jazirah Arab ini, kita kumpulkan, akan kita berikan kepadanya. Maka Abu Talib menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Wallahi ya am, demi Allah ya pamanku, la waqamu syamsa fi yamini, walaupun matahari diletakkan di pundak sebelah kanan, wal qamari fi shimali, dan bulan diletakkan di pundak sebelah kiri, ala an utsrika hadzal amra ma taraktu, supaya aku memberhentikan dakwah Islam ini, hatta yaghfirahu Allah au ahlika fi, tidak akan aku terima walaupun sehingga aku, kata Rasulullah, mendapatkan kemenangan dalam menjalankan risalah Allah ini, menyampaikan dakwah Allah ini, atau aku binasa, katanya. Rasulullah mengatakan siap binasa dirinya dalam menyampaikan dakwah Islam. Dan inilah sebuah upaya Rasulullah SAW, keteguhan hati Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Maka bagi kita, dalam menyampaikan dakwah Islam ini, tidak boleh kita pasang surut, harus terus bergerak maju, harus lebih gencar mendakwahkan Islam, walaupun apapun ancaman. Kaum muslimin rahimakumullah, memang kadang-kala ancaman itu tidak datang dari luar, tapi kadang datang dari dalam. Inilah umat Islam hari ini. Kadang-kala dengan umat lain bisa bertoleransi, tetapi sesama Islam tidak mau bertoleransi. Hanya perbedaan-perbedaan kecil, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dan lain sebagainya. Bagaimana telah terjadi beberapa minggu yang lalu, bangunan masjid, tiang fondasi dibuka. Itu adalah sikap yang tidak toleran, sikap yang seharusnya tidak dilakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah menjadi umat Islam ini tidak kuat, karena mau berpecah belah. Dan Islam ini memang tidak akan bisa dipersamakan semuanya, karena telah dari dulu lagi ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, dan pemahaman itu hanya bersifat furu'iyah, bukan masalah akidah. Tuhan kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang kita ikuti sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita yang sama, tapi kenapa hal-hal yang kecil, satu dan dua hal yang berbeda, kemudian kita besar-besar?
Kaum muslimin rahimakumullah. Dan ini adalah sebuah ujian dalam dakwah Islam, dalam kemajuan Islam. Yang bertepuk tangan adalah orang-orang yang di luar Islam. Yang kedua, kalau kita ingin sukses, menang, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wazkurullah, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diajarkan kita dengan kalimat-kalimat zikir dalam keadaan bagaimanapun. Setelah salat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir masing-masing, merendahkan diri kita, dilatih kita, subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu adalah untuk melatih diri kita supaya setelah salat nilai-nilai salat itu ada dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan diingatkan kembali dengan doa-doa keseharian yang diajarkan dalam agama kita. Kita masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, bepergian baca doa. Semua doa itu bukan hanya untuk meminta kepada Allah, tetapi adalah untuk zikir kita kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik kapal kita, berdoa kita bahwa siapa yang membawa kapal itu dia tidak akan bisa menjamin keselamatan kita. Kapal yang dirancang dengan bagus itu tidak akan bisa menjamin keselamatan kita. Yang bisa menjamin keselamatan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesawat yang canggih tidak akan bisa menjamin keselamatan kita. Tapi yang bisa menjamin keselamatan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan di jalan raya, tidak ada yang menjamin keselamatan kita. Kita keluar dari rumah, tidak ada yang menjamin keselamatan kita. Maka kita diajarkan untuk berdoa. Doa itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama banyak berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga adalah wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Mentaati Allah dan Rasul dimanapun kita. Kenapa? Karena harus hadir di dalam hati kita ini bahwa kita adalah makhluk Allah yang harus menyembah, beribadah, berubudiyah kepada Allah. Dan kita juga harus ingat, kita adalah dikawal oleh dua malaikat yang siap mencatat kebaikan dan keburukan kita, yang siap melaporkan apa yang kita lakukan kepada Allah, yang nantinya kita akan diperlihatkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berusaha sudah dengan berteguh hati, dengan giat, tetapi apakah usaha kita sesuai dengan ajaran agama? Apakah yang kita usahakan tidak mengingkari Allah dan Rasul kita? Atau apakah yang kita lakukan membuat kita lalai terhadap Allah dan Rasul, agama? Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, hidayah Allah selalu mengalir dalam hidup kita ini, sehingga kita terbimbing. Bagaimana doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah, atau bimbing kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun.